kebingungan ya, agak kesulitan untuk menjawab ya. Karena kebijakannya dari sana seperti itu. Gitu. Akhirnya saya coba untuk ya biar tidak gelisah aja mahasiswa itu. Ya. Nanti tambah stres nggak prakteknya udah jadi nggak bagus gitu. Diilustrasikan saja pada saat bagian pembuka melakukan apersepsi, guru bisa menyampaikan bahwa pertemuan pertama yang lalu kita sudah sudah mempelajari teori atau bagian-bagian yang materi yang sudah kita pelajari. Nah, kali ini masuk ke materi apa yang pertemuan kedua. Misalnya sudah sampai pada proses misalnya menganalisis, melakukan kegiatan yang menghasilkan produk, ya. Atau sampai create tahapan create ya, sampai C6 itu misalnya kalau udah sampai yang C6. Saya kira itu Pak. Tapi dimotivasi aja kalau memang 2 kali pengambilan gambar. 2 kali. Sebenarnya itu bisa begini loh Pak. Pertemuan pertama itu katakanlah 2 pertemuan itu di hari itu kan ya juga bisa Pak, dilaksanakan. Hanya saja nanti durasinya panjang itu, tapi itu jadinya. Jadi sekali lagi yang kita lebih di PPL ini lebih fokus pada bagaimana guru itu mengajar itu, prakteknya itu loh. Tapi prakteknya ini disesuaikan dengan rencana aksi yang sudah di-upload. Ya, Pak Nesa, mudah-mudahan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Siap juga Pak Nis. Terima kasih Pak Arif dan Pak Swanto. Pak Arif menit loh. Arif meluncur. Ini sudah mentarkim ini ya? Belum ya? Yang kapan itu sampai maghrib sampai listrik padam juga Pak. Saya terlempar. Bukan terlempar, cuma gelap ini. Ruangan di gedung B ini gelap total. Ya mungkin Pak Arif, ini masih ada pertanyaan, tapi sebenarnya tadi sudah disinggung juga terkait dengan kurikulum di SMA Bondowoso. Kabupaten Bondowoso hanya SMA negeri yang wajib menggunakan kurikulum merdeka. Pertanyaan yang pertama, apakah mahasiswa dari sekolah swasta juga membuat perangkat berbasis kurikulum merdeka atau menggunakan kurikulum yang digunakan di sekolah? Tadi sampun di Pak Arif ya, sesuai dengan yang digunakan di sekolah nih Pak Arif ya. Kemudian penilaian hasil juga di sekolah. Termasuk formatnya Bapak Arif. Format apa Bu? Format khusus untuk penilaian hasil yang telah dibuat mahasiswa. Adakah ngoten siswa? Insya Allah ada di LMS. Ini Pak Ari ini. Penilaian itu ada di LMS Bapak sekalian. Dalam bentuk butir-butir apa itu namanya ya? Skor ya. Jadi 1, 2, 3. Kalau dulu memang menilai dalam bentuk satuan, misalnya 76, 74, 80, 82, kalau dulu begitu. Sekarang dikembangkan model rubrik penilaian, model rubrik. Ya. Nah, nanti itu langsung di LMS-nya. Nah, kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, mohon nanti pada saat menilai tagihan itu kadang-kala Mas Ari tadi nggak sempat menunjukkan ya. Katakanlah misalnya menilai perangkat misalnya. Pada saat dibuka nilai tadi ya, ada data bulan. Klik tombol nilai, itu nanti akan muncul tampilan
kadang itu dokumen yang tampak. Terus ini kalau dulu itu langsung di bawahnya. Jadi ada ini perangkatnya atau videonya, kemudian langsung di bawahnya ada rubriknya. Kali ini tidak. Jadi gua harus melihat di sisi kanan agak ke bawah ya. Karena agak bawah itu ada pilihan tampilan. Jadi ada tampilan dokumennya, ada tampilan butir penilaiannya atau rubrik penilaiannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat itu. Mana ya, saya pas nggak bukaan ini MS-nya. Ya, ya. Mas Ari tadi. Pak Ari. Ya. Pak Ari hilang. Bapak Ibu pangapunten masih di jalan. Pantun ini sampai dalam 3 kali. Ya, ya. Oke, saya coba saya tampilkan. Oh, ini enggak muncul ya. 450 per jam. Per jamnya 900 orang. Coba unggah. Jadi sekarang sama aja itu ya. Mungkin aja nonton kan ini ya. Mereka dari sini. Gabungan cari jam. Sebentar, sekarang ini saya coba saya lihat ini ya. Oh, bukan. Di mana ya? Iya. Di bagian mana ini? Pembuatan perangkat, pembuatan rencana aksi. Ini transportnya. Perjalanan dengan kota itu. Aman. Transportasi. Sekalian. Saya share dulu ya. Saya. Ya, misalnya seperti ini baru sekalian. Saya akan menilai unggahan pembuatan rencana aksi. Ini aksi 1. Ya. Saya kesini dulu saja. Pada saat tadi ditunjukkan Mas Ari, itu kan ada lihat semua ajuan, kemudian di sini ada nilai. Bapak Ibu bisa menilai lewat sini, juga bisa menilai dari klik nilai. Ini nilai semua ya. Klik nilai, nanti akan muncul apa yang muncul di sini, yaitu adalah ini apa? RTP. Nah, di Bapak Ibu melihat ke bawah kok nggak bisa ya? Nah, bukan ini yang bukan di scroll, tapi halamannya yang Bapak Ibu klik di bagian ini. Klik, nanti muncul, klik. Ya. Ini tampilan langsung ke perangkatnya. Bagaimana Bapak Ibu mengisi penilaiannya? Itu ada di bagian kanan bawah ini. Ini adalah tampilan-tampilan yang Bapak Ibu bisa mengganti. Yang di tengah ini yang tampil adalah dokumen, tapi pada saat menilai itu ada di sini. Nah, Bapak Ibu akan kelihatan penilaiannya. Kalau tadi Pak Sari langsung muncul ini Mas Sari muncul ini. Tapi kalau diklik di bagian ini, maka yang muncul adalah dokumennya. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mengklik atau mengunduh ini RPP yang ada di sini.
Ini juga bisa melalui Nah, iya, sudah mengerti. Mulai jam 12. Nanti bingung ya. Nah, Bapak Ibu lihat yang di sisi kanan ada apa ini? Apa namanya? Itu. Ya. Sudah target. Ini kemudian tinggal klik ini. Saya kira itu. Punten Bapak. Izin menambahkan. Oke, monggo Pak Ari. Punten itu sampai dalam betul, ini tadi baru mengantar sekedar. Ini dalam menyampaikan terkait penilaian ya Bapak Ibu. Untuk penilaian ini ada hal yang berbeda Bapak Ibu. Tadi sudah dalam sampaikan untuk penilaian di sini yang pertama terkait di kategori 2 di pendalaman materi. Bapak Ibu, di dalam pendalaman materi ataupun pengembangan perangkat itu penilaiannya misalkan kita pilih di LK 11 yaitu diunggah bagian 1E. Kalau saat ini kategori 2 mengunggah itu nih Bapak Ibu di hari keempat, hari ketiga kemarin. Nah, pada saat mengunggah ini Bapak Ibu, unggah bagian, ini Bapak Ibu bisa melihat tampilannya. Ini yang sudah mengumpulkan berapa, yang mengajukan untuk penilaian berapa. Nah, di sini ketika kita klik nilai Bapak Ibu, penilaiannya akan muncul langsung seperti sama yang Pak Arif. Di sisi kiri adalah tampilan dari jendela untuk tugas yang dikumpulkan peserta. Kemudian di sisi kanan itu adalah kolom rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaiannya Bapak Ibu, karena ini tampilannya kecil, bisa dipilih ini tampilan jendela yang ada di bawah 3 jenis. Ketika kita pilih jenis yang paling kanan, otomatis tampilan tugas peserta saja yang muncul. Kalau kita pilih yang tengah, berarti dibagi 2. Kalau kita pilih yang kiri, otomatis tampilan penilaiannya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan tampilan berdua gini, dinilai ini kok terlalu kecil, padahal ada poin 1, 2, 3, 4, nggak kelihatannya cuma 01, mungkin poinnya 1, ternyata kecil nilainya. Nah, jadi untuk lebih memantapkan tampilannya, klik saja yang tampilan sisi kiri untuk menilainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk penilaian tagihan peserta Bapak Ibu. Sedangkan sebenarnya penilaian itu ada penilaian proses. Kita pilih identifikasi masalah di hari terakhir. Nah, hari terakhir itu ada penilaian proses yang tersembunyi dari siswa Bapak Ibu. Kalau di penilaian proses ini Bapak Ibu, ini peserta tidak perlu mengumpulkan tugas, tapi melihat proses belajar siswa itu selama sekian hari itu yang bersama Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Tapi kami ingatkan lagi Bapak Ibu, di dalam pendalaman materi ini, untuk pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, itu untuk penilaian mohon Bapak Ibu dosen dan guru pamong untuk saling koordinasi. Oke. Jadi saling koordinasi apakah bagi 2 atau bagaimana, sehingga penilaian ini bisa dilakukan. Karena penilaian ini kalau pendalaman materi itu penilaiannya langsung satu kelas. Kalau di pengembangan perangkat jadi 3 kelompok, kurang lebih ada 10 sampai 12 mahasiswa. Begitu. Nah, kalau di penilaian proses, Bapak Ibu tidak ada tampilan unggahan tugas peserta, tapi hanya langsung mengklik-klik poinnya saja. Ketika diklik simpan perubahan, otomatis nilainya muncul Bapak Ibu. Kita coba ya, ini poinnya 55 semua. Nah, ketika saya random begini, saya klik simpan, otomatis nilainya berubah Bapak Ibu, 88 gitu. Tadi nilainya 100 nih. Nah, ini saya simpan lagi, nilainya 100. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ketika klik poin-poinnya ini, perhatikan nilainya itu dapatnya berapa. Ketika kurang dari 70, mohon ya, diganti-ganti malih. Mohon di-up malih, kira-kira misalkan poinnya 2 menjadi 3 atau bagaimana. Begitu.
misalkan Bapak Ibu kurang sreg dengan nilainya dapat 70, Bapak Ibu bisa menyampaikan pada mahasiswa tersebut sehingga mahasiswa baru bisa berbenah diri, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian itu untuk penilaian pendalaman materi Bapak Ibu, okay? Nah, jadi pendalaman materi itu ada tugas yang dikumpulkan yang dinilai dan ada yang tidak ada tugas tapi harus dinilai juga, yaitu penilaian proses. Sekarang di praktek lapangan Bapak Ibu. Di praktek pengalaman lapangan, tadi sudah saya sampaikan, tugasnya itu mengunggahnya di 8B1, Bapak Ibu. Sedangkan penilaiannya ada di 8B2 dan 8B3. Sehingga kita tidak bisa melihat tampilan itu ada di sisi kiri, di sisi kanan kita menilai, Bapak Ibu. Caranya berarti kita harus buka 8B1, klik kanan, dibuka di jendela baru. Gini. Nah, ini kalau kita lakukan penilaian, misalkan kelompok 1 nih, penilaiannya di sini dalam bentuk angka, Bapak Ibu. Penilaiannya dalam bentuk angka. Padahal karena di sini bukan yang harus dinilai oleh dosen. Dosen menilainya ataupun guru bangun menilainya ada di 8B2. Jadi yang ini dibuka di jendela baru seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian di sini pilih yang penilaian apakah dosen atau guru pamong. Di sini kita klik juga. Nah, kita pilih kelompok 1, kita lakukan penilaian. Jadi tampilannya 2, Bapak Ibu. Kita cek juga namanya, di sini atas nama Ajeng, di sini juga harus atas nama Ajeng. Ketika kita cek perangkatnya sudah oke, kita buka lagi yang jendela sebelumnya tadi, kita nilai, Bapak Ibu. Begitu. Kemudian setelah kita nilai, itu baru kita klik simpan. Nah, ketika kita klik simpan, misalkan dapat 3 semua, kita simpan, kita cek di bawah ada nilainya, 60, berarti kurang sebenarnya. Nah, kita cek lagi Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu berkenan dengan atas nama Jeng ini nilainya sekian. Kalau kurang berkenan, berarti ya bisa sampaikan kepada yang bersangkutan apa kurangnya dan di mana letak kelemahannya itu. Kalau misalkan sudah diperbaiki, kita up lagi, kita simpan kembali, poinnya akhirnya berubah. Jadi dari 3 langsung aja diklik ke 4, itu sudah memperbaiki nilai. Nah, ini ya, saya riset saja. Karena yang menilai bukan saya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita next, kita klik next, ini ketemu Reni. Di sini kita juga harus pilih next, Bapak Ibu. Pilih berikutnya ini. Nah, ketika kita pilih berikutnya, apakah namanya sama? Kita cek kembali. Ini namanya Reni Sih Rahayu. Dan di sini kita harus memastikan bahwa nama tersebut juga sama, yaitu Reni Sih Rahayu. Begitu. Jadi dan seterusnya. Jadi untuk penilaian PPL ini, Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan. Kalau di yang kemarin itu tampilannya langsung di sisi kanan kiri. Kalau di PPL ini, Bapak Ibu, kami mohon maaf, tampilannya memang sendiri-sendiri. Tahun lalu sudah pernah sih dikomplain oleh Bu Nurul. Tapi gimana lagi, kita juga bingung nih, kalau dosen menilai sendiri, guru kamu nilai sendiri itu untuk tugasnya bagaimana kan gitu. Sebenarnya ada alternatif juga, kemarin juga kami usulkan juga, kalau mahasiswa unggahnya 2 kali saja kan gitu nih. Nah, ternyata kendalanya ada di space juga Bapak Ibu. Space yang untuk di dalam modul ini. Kalau kebanyakan file ternyata juga modulnya sering trouble. Begitu. Begitu Pak Arief, Maturun, Bu Linda, saya kembalikan lagi. Ya, maghrib nih. Terima kasih Pak Ari. Di sini sudah ada sekedap ya Ibu. Krik nih. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Cukup saja. Ya, maghrib. Monggo, Bu Linda bisa ditutup. Bapak Ibu, alhamdulillah walaupun belum selesai pertanyaan, masih ada beberapa pertanyaan dari Bu
indah. Nah, tapi nanti saya janji kepada beliau nanti akan kami kirimkan via WA jawaban dari Pak Arif Riyadi mengenai RPP karena mahasiswa sudah terlanjur dibimbing menggunakan RPP Mapel padahal kelas SD ngoten Pak Arif. Nanti kita diskusikan di grupnya Pak Arif melanjutkan atau menjawab pertanyaan. Bapak Ibu, ngapunten karena waktu sudah terdengar adzan maghrib sehingga kegiatan ini harus kita akhiri. Terima kasih atas waktu panjenengan di tengah kesibukan bersedia join bersama kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini memberikan jalan yang lapang begitu artinya kita tidak mengalami saya selaku moderator dalam kegiatan ini mohon maaf jika tadi ada salah kata. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu. Salam untuk Pak Buku Banyuwangi. Oke.